Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Kita gunakan Minano Nihongo Basic yang kedua, cetakan yang kedua atau cetakan yang terbaru. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Renshubi bagian yang kedua, karena di minggu yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan Renshubi bagian yang pertama di halaman 107 ya. Jadi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan Renshubi berikutnya yang ada di halaman 108. Bagi minasang yang punya buku ini, silakan bisa sambil dibuka di halaman 108. Yaku hachi peiji o hiraite kudasai. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Renshubi bagian yang kedua dari bab 38. Hai, hajimemashou. Pada pembahasan Renshubi bagian yang pertama, kita sudah membuat macam-macam kalimat yang menggunakan double particle noa dan noga. Untuk hari ini kita akan mulai pembahasannya dari Renshubi Gobang nomor 5 yang mana akan menggunakan fungsi double particle noo. Sekali lagi kita ingat-ingat untuk fungsi dari double particle noo yaitu digunakan untuk membentuk objek dari sebuah kalimat yang berupa frasa kalimat diakhiri dengan kata kerja. Kata kerja yang digunakan ini nanti harus dalam bentuk kamus. Kemudian ditambahkan noo, baru diikuti dengan kata kerja wasuremashita yang memiliki arti lupa. Jadi nanti kita akan sering membuat kalimat saya lupa melakukan suatu hal. Pertama-tama kita lihat contohnya terlebih dahulu. Pada bagian contoh di sini terdapat dua frasa kalimat. Frasa kalimat yang pertama yaitu kaimono ni ikimashita, pergi untuk berbelanja. Kemudian untuk frasa kalimat yang kedua yaitu tamago kaimasen deshita, tidak membeli telur. Tugas kita adalah menyatukan dua frasa kalimat ini supaya jadi satu kalimat. Yang pertama, tugas kita adalah memberikan partikel ga di setelah frasa kalimat yang pertama. Frasa kalimat yang pertama yaitu kaimono ni ikimashita. Kita tambahkan ga di sini yang mana nanti akan memberikan fungsi atau arti tapi. Kemudian bagian yang kedua kita harus merubah kata kerja pada frasa kalimat yang kedua dijadikan bentuk kamus. Sekalipun di sini kita lihat kata kerja pada frasa kalimat yang kedua menggunakan tenses negatif lampau. Ini langsung saja kita ubah menjadi bentuk kamus ya minasang. Di sini ada kaimasen deshita. Kita ubah menjadi bentuk kamusnya adalah kau, membeli. Dan yang ketiga kita harus menambahkan noo baru diikuti dengan wasuremashita. Sehingga keseluruhan kalimatnya menjadi kaimono ni ikimashita ga tamago kao no wasuremashita. Saya sudah pergi untuk berbelanja tapi lupa membeli telur. Jadi seperti itu ya cara kita mengerjakan bagian Renshubi Gobang. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Mari kita coba untuk mengerjakan dari nomor 1. Frasa kalimat pertama yang disajikan di sini adalah shukudayo shimashita, telah mengerjakan PR. Frasa kalimat yang kedua adalah kyo motte kimasen deshita. Hari ini saya tidak membawanya. Pertama-tama kita tambahkan partikel ga terlebih dahulu di setelah frasa kalimat yang pertama. Yang kedua, kita ubah kata kerja pada frasa kalimat yang kedua menjadi bentuk kamus. Di sini digunakan kata kerja motte kimasen deshita. Kita gunakan kata kerja bentuk masnya adalah motte kimas. Motte kimas datang dengan membawa sesuatu benda, sehingga bentuk kamusnya adalah motte kuru. Sekarang kita rangkai kalimat keseluruhan menjadi shukudayo shimashita ga kyo motte kuru no wasuremashita. Kalimat ini bisa kita artikan saya sudah mengerjakan PR, tapi hari ini lupa membawanya. Hai, ni bang. Frasa kalimat yang pertama di sini ada mero kakimashita, menulis email. Menulis email bukan begini ya, menulis email, karena kalau email kan tidak mungkin kita tulisnya pakai tangan, tapi harus diketik. Mero kakimashita.
Kemudian untuk frasa kalimat yang kedua di sini hanya menggunakan satu kata kerja saja, yaitu okurimasen deshita, tidak mengirimnya. Pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu partikel ga di setelah frasa kalimat yang pertama. Yang kedua, kita harus mengubah kata kerja okurimasen deshita menjadi bentuk kamus. Dari okurimasen deshita kita tarik terlebih dahulu menjadi bentuk mas ya, yaitu okurimas. Dari okurimas baru kita ubah menjadi bentuk kamus, yaitu okuru. Baru ditambahkan dengan partikel no o dan ditutup dengan wasuremashita. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal menjadi meru o kakimashita ga okuru no wasuremashita. Saya sudah menulis email tapi lupa mengirimkannya. Hai, sambang. Frasa kalimat pertama yang disajikan di sini adalah Jusho kawarimashita. Alamat rumahnya sudah berubah. Frasa kalimat yang kedua yaitu Kanojo ni renraku shimasen deshita. Saya tidak menghubungi dia. Menghubungi dia di sini maksudnya adalah memberitahukan bahwa alamat rumah saya itu udah ganti loh, seperti itu ya. Pertama-tama kita harus memberikan partikel ga pada akhir frasa kalimat yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mengubah kata kerja pada frasa kalimat yang kedua menjadi bentuk kamus. Kita lihat di sini menggunakan kata kerja renraku shimasen deshita, tidak menghubungi. Bentuk masnya adalah renraku shimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Sehingga bentuk kamusnya adalah renraku suru. Baru diikuti dengan partikel no dan ditutup dengan wasuremashita. Sekarang kita gabungkan kalimatnya dari awal menjadi Jusho ga kawarimashita ga kanojo ni renraku suru no wasuremashita. Alamat rumah sudah berubah, tapi saya lupa untuk menghubungi dia. Hai, Yongbang. Frasa kalimat yang pertama yaitu Kareo konsato ni sasoimashita. Saya mengajak dia ke konser. Frasa kalimat yang kedua yaitu Jikan o iimasen deshita. Pertama-tama kita harus meletakkan partikel ga di setelah akhir frasa kalimat yang pertama. Yang kedua, kita harus mengubah kata kerja iimasen deshita menjadi bentuk kamus. Iimasen deshita tidak mengatakan, maka bentuk masnya adalah iimas, mengatakan atau berkata. Sehingga bentuk kamusnya adalah iu. Baru kita tambahkan no o dan ditutup dengan kata kerja wasuremashita. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal menjadi Kareo konsato ni sasoimashita ga jikan o iu no wasuremashita. Saya telah mengajak dia ke konser, tapi saya lupa untuk bilang atau untuk mengatakan jamnya. Hai, Renshubi Rokuban, Renshubi nomor 6. Pada bagian Renshubi nomor 6 ini kita masih menggunakan double partikel yang sama halnya di nomor 5 tadi, yaitu menggunakan no o yang digunakan untuk membentuk objek dari kalimat berupa frasa kalimat yang diakhiri dengan kata kerja tapi bentuknya adalah bentuk futsuke. Kemudian setelah no o nanti kita akan menggunakan kata kerja shitteimasu ka? Apakah Anda tahu? Jadi untuk kalimat-kalimat di nomor 6 kita nanti akan menanyakan suatu hal kepada orang lain. Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Di sini disediakan satu kalimat Kimura-san ga kekkon shimasu. Kimura-san akan menikah. Dari kalimat yang disediakan, kalimatnya cuma satu saja ya. Ini langsung saja bagian akhir dari kalimatnya yang merupakan kata kerja harus kita ubah menjadi bentuk futsuke. Kita lihat pada bagian contohnya di sini diakhiri dengan kata kerja bentuk mas. Kekkon shimasu, menikah. Jadi bentuk futsuke-nya adalah bentuk kamus, yaitu kekkon suru. Setelah itu ditambahkan no o, baru ditutup dengan shitteimasu ka? Sehingga kalimat keseluruhannya bisa kita rangkai menjadi Kimura-san ga kekkon suru no shitteimasu ka? Kalimat ini bisa kita artikan, apakah Anda tahu bahwa Kimura-san akan menikah? Seperti itu ya minasan cara untuk mengerjakan bagian Renshubi Rokuban.
Hai, Ichi Wangkara, Yattemimasyo. Mari kita coba mengerjakan dari nomor 1. Kalimat yang disediakan di sini adalah Tanaka-san ga kaisha wo yamemasu. Tanaka-san akan berhenti dari perusahaan. Dari bagian kata kerja paling belakang, yamemasu, ini bentuk mas ya, harus kita ubah menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi bentuk kamus. Yamemasu termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua, sehingga bentuk kamusnya adalah yameru. Ditambahkan partikel no, baru ditutup dengan shiteimasu ka, sehingga keseluruhan kalimatnya kita bisa merangkainya menjadi Tanaka-san ga kaisha wo yameru no shiteimasu ka? Apakah Anda tahu bahwa Tanaka-san akan berhenti dari perusahaan? Hai, Nibang. Kalimat yang disediakan yaitu Ogawa-san ga nyuin shiteimasu. Ogawa-san sedang menjalani opname di rumah sakit. Pertama-tama kita harus mengubah bagian kata kerja yang digunakan yaitu nyuin shiteimasu. Kita lihat ya, di sini kata kerja yang digunakan menggunakan tensis teimasu yang artinya adalah sedang melakukan suatu hal. Nyuing shiteimasu menjadi nyuing shiteiru. Baru ditambahkan dengan partikel no dan ditutup dengan shiteimasu ka. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal menjadi Ogawa-san ga nyuing shiteiru no shiteimasu ka? Apakah Anda tahu bahwa Ogawa-san sedang menjalani opname di rumah sakit? Hai, sambang. Kalimat yang disediakan yaitu kana wa kanji kara tsukuraremashita. Kalimat ini bisa kita artikan huruf kana dibuat dari kanji. Huruf kana ini maksudnya adalah meliputi huruf hiragana dan katakana. Kita lihat kata kerja yang digunakan adalah tsukuraremashita, dibuat. Ini merupakan bentuk kata kerja ukemi atau kata kerja pasif dan tensisnya menggunakan bentuk lampau. Sehingga nanti kita harus menggunakan kata kerja bentuk ta. Tsukuraremashita, bentuk ta yaitu tsukurareta. Ditambahkan no dan ditutup dengan shiteimasu ka. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal menjadi kana wa kanji kara tsukurareta no shiteimasu ka? Apakah Anda tahu bahwa huruf kana dibuat dari kanji? Hai, Yombang. Nomor 4. Kalimat yang digunakan yaitu Fuji-san wa 7 gatsu to 8 gatsu shika noboremasen. Kalimat ini bisa kita artikan Fuji-san hanya bisa didaki pada bulan Juli dan bulan Agustus. Kita lihat pada kalimat ini diakhiri dengan kata kerja bentuk maseng, nobore maseng. Maka kita harus mengubahnya menjadi bentuk futsuke. Nobore maseng, tidak mendaki, maka bentuk futsuke-nya adalah noborenai. Ditambahkan dengan partikel no, lalu ditutup dengan shiteimasu ka. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Fuji-san wa 7 gatsu to 8 gatsu shika noborenai no shiteimasu ka? Apakah Anda tahu bahwa Fuji-san hanya bisa didaki di bulan Juli dan bulan Agustus? Hai, tsugi wa Renshubi Nanabang, Renshubi nomor 7. Pada bagian Renshubi nomor 7 ini kita akan kembali lagi menggunakan double particle noa yang digunakan untuk membentuk topik kalimat yang berupa frasa, diakhiri dengan kata kerja atau diakhiri dengan kata sifat. Untuk kata kerja dan kata sifat yang digunakan dalam frasa kalimatnya ini nanti harus berupa bentuk futsuke. Digabungkan dengan noa, lalu nanti akan diikuti dengan kata tanya. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu keterangan gambar yang tersedia di bagian nomor 7 ini ya. Untuk bagian contohnya di sini ada keterangan tahun yaitu tahun 2013 dan 2010. Kemudian untuk bagian nomor 1 ada keterangan Italia Riori, masakan Italia. Di nomor 2 ada Fuji-san, Gunung Fuji. Kemudian di nomor 3 ada cincin, kita gunakan istilah yubiwa. Dan di nomor 4 di sini ada nama kuil yaitu Izumo Taisha. Keterangan yang ada pada bagian gambar ini nanti akan kita gunakan sebagai kalimat jawaban atau kalimat respon.
Pertama-tama kita lihat contohnya terlebih dahulu ya. Di sini disediakan satu frasa kalimat yaitu hajimete aimashita. Pertama kali bertemu. Dan ada satu lagi kita disediakan kata tanya. Kata tanyanya hanya menggunakan satu kata saja yaitu itsu, kapan. Dari frasa dan satu kata tanya yang disediakan ini nanti harus kita rangkai menjadi satu kalimat. Caranya yaitu yang pertama, bagian frasa kalimat yang pertama ini bagian akhir kalimatnya harus kita ubah menjadi bentuk futsuke. Karena ini diakhiri dengan kata kerja aimashita, maka bentuk futsuke-nya menggunakan kata kerja bentuk ta. Aimashita menjadi atta. Kemudian diikuti dengan double particle no wa, baru diikuti dengan itsu desu ka? Kita rangkai lagi kalimatnya menjadi hajimete atta no wa itsu desu ka? Pertama kali bertemu kapan? Kemudian kita lihat pada bagian keterangan gambarnya ya, di sini dari 2010 sampai 2013, berarti 3 tahun yang lalu. Sehingga jawabannya adalah sanen mae desu. 3 tahun yang lalu. Jadi untuk bagian kalimat jawabannya kita tidak perlu mengulang lagi kalimat yang sama dari kalimat pertanyaan ya. Jadi kita cukup memberikan jawaban sesuai dengan keterangan gambar yang ada. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Frasa kalimat yang disediakan yaitu hajimete no deto de tabemashita. Makan di acara kencan pertama kali. Kemudian untuk kata tanya yang digunakan adalah nan. Nanti kita gunakan nan desu ka? Apa? Pertama-tama kita harus ubah akhir dari frasa kalimatnya yaitu tabemashita menjadi bentuk futsuke, yaitu menjadi kata kerja bentuk ta. Tabemashita, bentuk futsuke-nya adalah tabeta. Ditambahkan dengan partikel no wa, baru ditutup dengan kata tanya. Sekarang kita rangkai keseluruhan kalimatnya menjadi hajimete no deto de tabeta no wa nan desu ka? Kalimat ini bisa kita artikan yang dimakan di kencan pertama apa? Kemudian kita lihat di sini pada keterangan gambar ada Itaria ryori. Jadi kita bisa jawab dengan Itaria ryori desu, masakan Itali. Hai, nih bang. Kalimat yang disediakan yaitu hajimete sukida to iwaremashita. Pertama kali dibilangi aku suka kamu, sukida. Kemudian diikuti dengan kata tanya doko, di mana? Sekarang kita perhatikan frasa kalimatnya di sini diakhiri dengan kata kerja iwaremashita, dibilangi atau dikatakan. Iwaremashita ini merupakan kata kerja bentuk ukemi atau kata kerja bentuk pasif ya minasang, tapi dalam format tensi selampau. Sehingga nanti bentuk futsuke-nya adalah bentuk ta. Iwaremashita menjadi iwareta. Baru digabungkan dengan no dan diikuti dengan doko desu ka? Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal menjadi hajimete sukida to iwareta no wa doko desu ka? Kemudian kita lihat untuk jawabannya di Gunung Fuji. Wah, di Gunung Fuji ya. Jadi jawabannya menjadi Fuji-san desu. Seperti itu. Hai, sambang. Di sini disediakan frasa kalimat Tanjo bini moraimashita. Menerima pada saat hari ulang tahun. Kemudian untuk kata tanya yang digunakan nan. Nan desu ka? Apa? Pertama-tama kita ubah kata kerja di frasa kalimat ini menjadi bentuk futsuke. Moraimashita, telah menerima. Jadi di sini bentuk futsuke-nya diubah menjadi kata kerja bentuk ta. Moraimashita menjadi moratta, karena moraimashita merupakan kata kerja kelompok 1. Setelah itu baru diikuti dengan no wa dan ditutup dengan kata tanya nan desu ka? Apa? Sekarang kita rangkai dari awal menjadi Tanjo bini moratta no wa nan desu ka? Yang diterima di hari ulang tahun apa? Atau maksudnya apa yang diterima di hari ulang tahun? Dan kita lihat di sini untuk keterangan gambarnya ada cincin. Jadi yang diterima adalah cincin. Maka kita bisa menjawabnya dengan yubiwa desu. Hai, yombang. Frasa kalimat yang disediakan yaitu kekongshiki o shimashita. Telah melakukan upacara pernikahan. Kemudian untuk kata tanya yang digunakan adalah doko. Di mana?
Kita lihat di sini, kata kerja yang digunakan adalah shimashita. Bentuk ta lagi ya yang akan kita gunakan. Shimashita, bentuk futsuke-nya adalah shita. Sekali lagi kalimatnya kita rangkai. Kekkon shiki o shita no wa doko desu ka? Kalimat ini bisa kita artikan melakukan upacara pernikahannya di mana. Kemudian untuk jawabannya kita lihat pada keterangan gambar yang mengarah pada nama tempat kuil. Maka jawabannya adalah Izumo Taisha desu. Di kuil Izumo. Hai, saigo desu. Yang terakhir yaitu Renshubi Hachibang. Pada bagian Renshubi Hachibang ini kita juga masih menggunakan double particle noa yang digunakan untuk membentuk topik kalimat berupa frasa kalimat yang diakhiri dengan kata kerja atau kata sifat dalam bentuk futsuke. Setelah partikel noa nanti akan diikuti dengan deskripsi sesuai dengan keterangan yang dicantumkan di setiap nomornya. Kita lihat terlebih dahulu dari bagian re. Contoh, di sini ada satu kalimat tanya, Bangkoku de umaretang desu ka? Apakah lahir di Bangkok? Kemudian di dalam kurung di sini ada kata keterangan nama tempat, yaitu Chiang Mai. Dari kalimat tanya yang disediakan ini kita harus membuat kalimat jawabannya. Yang pertama, seluruh jawaban nanti akan menggunakan iye. Jadi merupakan jawaban bentuk negatif ya. Langkah yang kedua yaitu kita harus memanfaatkan kata kerja atau kata sifat yang digunakan pada kalimat tanya. Pada kalimat bagian contoh di sini, kata kerja yang akan kita manfaatkan yaitu umareta. Karena umareta merupakan kata kerja bentuk futsuke, maka kita bisa langsung menambahkan noa dan diakhiri dengan keterangan yang ada di dalam kurung, yaitu Chiang Mai. Kita rangkai sekali lagi kalimat jawabannya menjadi Iye, umareta noa Chiang Mai desu. Tidak, kelahiran saya adalah di Chiang Mai. Hai, ichiban kara yatte mimashou. Mari kita coba untuk mengerjakan dari nomor 1. Kalimat pertanyaannya yaitu Kyonen Nihon e kitang desu ka? Apakah datang ke Jepang tahun lalu? Kemudian setelahnya ada keterangan di dalam kurung keterangan waktu ya, yaitu ototoshi, 2 tahun yang lalu. Sekarang kita buat ya kalimat jawabannya. Pertama-tama kita tempatkan iye. Kemudian yang kedua, kita manfaatkan kata kerja yang digunakan pada kalimat tanya tadi. Di bagian kalimat tanya, kata kerja yang digunakan yaitu kita, datang. Nah, ini sudah dalam bentuk futsuke ya, jadi kita bisa langsung menambahkan noa, baru diikuti dengan keterangan yang ada di dalam kurung. Sekarang kita rangkai dari awal, kalimat jawabannya menjadi Iye, Nihon e kita noa ototoshi desu. Kalimat ini bisa kita terjemahkan, kedatangan saya ke Jepang adalah 2 tahun lalu. Hai, nibang. Kalimat tanya yang digunakan yaitu Ongaku wo benkyou shite irun desu ka? Apakah sedang belajar musik? Kemudian keterangan yang ada di dalam kurung adalah keizai, ekonomi. Kita buat kalimat jawabannya. Pertama-tama kita tempatkan iye. Kemudian kita lihat langsung untuk bagian kata kerja yang digunakan adalah benkyou shite iru. Nah, ini bisa langsung kita gunakan ya, karena benkyou shite iru ini sudah merupakan bentuk futsuke. Ditambahkan noa, baru diikuti dengan keterangan yang ada di dalam kurung. Sekarang kita rangkai dari awal kalimatnya menjadi iye, benkyou shite iru no wa keizai desu. Tidak. Yang sedang saya pelajari adalah ekonomi. Hai, sambang. Kalimat tanya yang digunakan yaitu Daigaku no sensei ni naritain desu ka? Apakah ingin menjadi sensei universitas? Sensei universitas maksudnya di sini adalah apakah ingin menjadi dosen di universitas. Kemudian keterangan yang ada di dalam kurung yaitu Shogakko no sensei desu. Sensei atau guru kelas, bukan kelas ya, sekolah SD. Jadi yang diinginkan adalah menjadi sensei sekolah SD. Nah, sekarang kita buat kalimat jawabannya ya. Pertama-tama tempatkan dulu iye. Kemudian untuk kata kerja yang bisa kita manfaatkan di sini adalah naritai. Naritai ini sudah termasuk dalam kategori futsuke, sehingga nanti kita bisa menambahkan noa baru ditutup dengan keterangan yang ada di dalam kurung.
Sekarang kita rangkai jawabannya menjadi Iie naritai no wa shougakko no sensei desu. Kalimat ini bisa kita artikan, yang saya inginkan adalah menjadi sensei sekolah SD. Untuk bagian naritai ini berasal dari kata kerja bentuk mas, narimas, menjadi. Untuk naritai des, maka artinya adalah ingin menjadi. Jika sebuah kata kerja dia sudah berada dalam bentuk kata kerja keinginan bentuk tai, maka untuk bentuk futsuke-nya cukup naritai saja, tidak perlu ditambahkan apapun. Hai, Yombang, nomor 4. Di sini akan menggunakan kalimat tanya, Nihongo no shiken ga shinpai nan desu ka? Apakah khawatir dengan ujian bahasa Jepang? Kemudian di dalam kurung ada keterangan kazoku no koto, hal tentang keluarga. Kita perhatikan pada kalimat tanya yang digunakan. Di sini diakhiri dengan kata benda shinpai. Untuk bisa digabungkan dengan noa, maka peraturan yang digunakan untuk kata benda ini disamakan dengan peraturan yang digunakan pada kata sifat na, yaitu setelah kata benda ini harus ditambahkan na, baru bisa diikuti dengan noa. Setelah noa, baru diikuti dengan deskripsi keterangan yang ada di dalam kurung. Sekarang kita rangkai dari awal kalimatnya menjadi Iie shinpai na no wa kazoku no koto desu. Yang saya khawatirkan adalah hal tentang keluarga. Hai minasan, kyou no benkyou wa mo owarimashita. Otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasan masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan Renshubi bagian yang kedua dari bab 38 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Shitsumon ga attara komentorang ni kaite kudasai ne. Dan bagi minasan yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut melalui DM Instagram ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo. Yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi minasan yang memerlukan informasi di mana sebaiknya saya membeli buku-buku bahasa Jepang yang kualitasnya original dan ini bisa dipesan secara online, minasan silakan bisa hubungi Instagram @thejapanscribe atau bisa juga hubungi WhatsApp admin The Japan Scribe yang tertulis di sini ya. Nanti minasan bisa berkonsultasi dengan admin The Japan Scribe untuk memilihkan buku mana yang sekiranya tepat diperlukan minasan saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya minasan. Karena pemesanannya bisa dilakukan secara online, jadi minasan bisa hemat waktu dan juga hemat tenaga. Dan tentunya mereka menyediakan buku-buku yang original. Oke minasan, sekian dulu ya untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membahas bagian Renshushi dari bab 38. Hai, bye-bye. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Kendu level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic.